annahu bata lailatan 'inda Maimunah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah menginap di rumahnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidah Maimunah. Tadi yang saya kisahkan. Ya, ini di Al-Bukhari, antum nanti bisa cek. Wa hiya khalatuhu, itu adalah bibinya dari garis ibunya. Dia ada khalah, ada ammah. Paman, bibi. Paman itu ammun, ada khalun. Kalau ammun itu paman dari garis bapak. Kalau khalun, paman dari garis ibu. Ammatun, bibi dari garis ayah. Khalatun, bibi dari garis ibu. Ini penting saya sampaikan karena nanti kalau bicara mahram, ya termasuk di An-Nisa nanti ayat 23-nya dan seterusnya, nanti akan disebutkan khalah, 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 am dan seterusnya. Antum bisa bedakan nanti. Kalau sebutkan khalah berarti bibi dari garis ibu. Kalau ammah, ya itu berarti bibi dari garis ayah. Ya. Teruskan. Fattaja'at fi ardil wasadati wattaja'a Rasulullah fattaja'tu fi ardil wasadati wattaja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahlu fi tuliha fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta idza intasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil. Maka ketika menginap di rumahnya itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah masuk ke ruangannya bersama istri dan keluarga beliau, maksudnya istrinya, kemudian istirahat. Maka saya pun beristirahat, ya, kemudian di tempat atau di kediaman Sayyidah Maimunah radhiyallahu taala anha. Kemudian setelah tiba pertengahan malam, hatta idzan tasafa al-lailu aw qablahu biqalil aw ba'dahu biqalil, maka ketika malam itu sampai di pertengahan atau lebih sedikit atau kurang sedikit, istaiqadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bangunlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan baik-baik. Saya mau tanya, dari hadis ini Nabi bangunnya, lihat baik-baik, subuh atau pagi? Yang subuh angkat tangan. Yang pagi? Baik, maka jawabannya bukan Allah alam, kan tadi baru saya bacakan. Saya bacakan, Nabi bangun pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Jelas ya? Maka kebiasaan Nabi ketika bangun dalam tidurnya, awas, tidur di malam hari, bangun dalam tidurnya, bangunnya kapan? Pertengahan malam, lebih sedikit atau kurang sedikit. Paham sampai sini? Kalau pertengahan malam jam berapa? Jam berapa? Jam 3, jam 2, Masya Allah. Pertanyaannya, bagaimana mengukur pertengahan malam? Itu poinnya. Biasanya kalau malam itu maghrib ketemu subuh dibagi 2. Misal, kalau maghribnya sedang jam 7 di Timur Tengah, misal, subuhnya jam 5. Dari jam 7 ke jam 5 berapa lama? Dihitung, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 bagi 2? 5. 5 tambah 7? 12. Berarti kalau pertengahan malam jam 12. Hitungan demikian. Lebih sedikit atau kurang sedikit. Baik. Kalau lebihnya misalnya lebih sedikit, jam 12 lebih sedikit mungkin lebih 30 menit ya, atau sekitarannya. Berarti Nabi bangun kisaran jam 1 ya, lebih sedikit, 1 setengah 2, demikian kurang lebih. Tayyib. Kalau kita ambil nanti hadis dengan tidurnya, nanti kita akan temukan bahwa tidurnya Nabi SAW itu tidak terlampau malam. Nanti kita bisa hitung kurang lebih ada sekitaran 5 jam dari pasca Nabi selesai menunaikan sholat isyanya. Misal, izin ya, tadi kan kalau dihitung pertengahan malam ya, sebelum isya dari maghribnya. Kalau sekarang kita hitung dari isyanya selesai, dari situ diambil 5 jam. Misal begini, nanti kita akan lihat hadis-hadis Nabi menyebutkan Nabi itu selesai isya itu tidak pernah bergadang. Ingat, selesai isya tidak pernah bergadang kecuali ada perlunya. Ingat baik-baik. Enggak, ini serius. Ya, berarti begadang itu hukumnya jangan begadang kecuali ada perlunya. Lihat baik-baik. Nanti kita lihat hadisnya, ada hadisnya. Sudah. Ini saya serius ya. Baik. Nabi itu kapan beliau begadang? Ketika ada persoalan yang harus diselesaikan. Ya, dengan sahabat beliau diskusi, ini hukumnya ini. Ada kejadian begini. Tapi kalau tidak ada yang demikian, maka selesai isya kembali pada keluarganya, diskusi sebentar dengan istrinya, mengevaluasi kehidupannya, setelah itu tidurlah beliau bersama keluarganya. Kalau isya selesai misal jam 8, beliau diskusi taruhlah setengah jam dengan zikirnya misalnya jam 9, taruhlah jam 9 kurang seperempat, 9 tambah 5 berapa?
Baik 14 ambil di jam 2. Maka bangunlah kisaran jam 2 Rasulullah SAW. Kalau hitungan jam kita sekarang. Lebih sedikit, mungkin tambah sedikit setengah jaman, sekitar setengah 3. Jelas ya? Maka antara jam 2, setengah 3. Berarti kita bisa simpulkan terlepas dari jamnya. Mau jam 1 bangunnya, mau jam 2 bangunnya, mau jam 3 bangunnya. Kesimpulan paling gampangnya, Nabi tidak pernah bangun subuh. Dalam kebiasaan normalnya. Ingat. Dalam kebiasaan normalnya. Catat kalimat dalam kebiasaan normal ini, karena nanti ada kegiatan beliau ketika sedang berjalan safar, pernah nanti beliau ingatkan kepada Bilal supaya beliau berjaga. Jaga supaya subuh nggak kesiangan. Tiba-tiba kata Bilal, tenang ya Rasulullah, saya bisa berjaga dan kita bisa bangun sebelum subuh. Kata Nabi, tetap kamu jaga. Kata Bilal, saya tidur ya Rasulullah, saya bangun sebelum subuh. Tiba-tiba ketika bangun, semua bangun, matahari sudah mulai menyinari kepala masing-masing. Kesiangan. Maka bangunlah Nabi SAW mengatakan, wailak ya Bilal, celaka kamu Bilal. Katanya mau jaga, sekarang kesiangan. Taib. Maka Nabi perintahkan, jangan ulangi seperti itu lagi, bermohon kepada Allah dengan baik. Nabi perintahkan semua berwudu, kemudian setelah itu Bilal adzan, kemudian menunaikan salat sunnah 2 rakaat, setelah itu iqamat dan menunaikan salat subuhnya. Ya, kenapa Nabi kemudian ditetapkan oleh Allah bangun melewati masa yang telah ditetapkan dari subuhnya? Lihat. Mudah bagi Allah membangunkan Nabi sebelum subuh dan mengerjakan sholatnya. Para ulama hadis mengatakan kenapa dibiarkan ditetapkan oleh Allah bangun seakan-akan kesiangan untuk memberikan sumber hukum kepada umatnya di masa depan yang mengalami peristiwa serupa. Sebab kalau tidak ada kejadian demikian, mustahil umatnya bisa mendapatkan bagian dari tuntunan hukumnya. Tapi ini bukan dijadikan alasan bahwa Anda boleh bangun kesiangan. Jelas ya? Kenapa kesiangan? Sunnah Nabi. Masya Allah. Oh, hati-hati. Jelas ya? Jadi kalau dalam situasi normal, situasi yang baiknya, tidak ada kasus yang demikian, maka Nabi bangun di pertengahan malamnya, tidak pernah tercatat bangun dalam keadaan subuhnya. Jelas di sini? Ingat situasi yang normal ya, tidak normal itu urusan yang lainnya. Taib. Maka maksud saya begini, Nabi saja yang jelas surganya, terjaga dari kesalahan dengan maksumnya, surganya tingkat paling tinggi. Dengan segala jaminan itu masih mau bangun malam dan tidak kesiangan. Antum yang bukan Nabi, belum jelas surganya, tidak ada jaminan bebas dari kesalahannya. Kenapa sampai sekarang masih belum bisa merenungkan itu? Kemarin waktu jam 5 subuhnya, antum masih bisa bangun jam 4. Sekarang kenapa setelah subuhnya dikasih jam 4, antum malah bangun jam 5? Kita lihat. Yuk, 1. Berarti sunnah pertama, jangan tidur terlalu malam agar antum bisa bangun lebih cepat.